Tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya melalui diskusi secara tepat. Yang kedua, siswa dapat memberi contoh bencana yang mungkin terjadi berdasarkan karakteristik daerahnya melalui sumber buku terkait secara benar. Yang ketiga, siswa dapat menghubungkan pentingnya tanah untuk keberlangsungan kehidupan dengan karakteristik rumah gadang melalui sumber buku dengan sistematis. Yang keempat, siswa dapat menganalisis keterkaitan perubahan iklim dengan karakteristik rumah gadang melalui pencarian informasi di internet dengan akurat. Yang terakhir, siswa dapat membuat karya tulis berupa makalah tentang upaya penanggulangan risiko dan dampak bencana yang berkaitan dengan arsitektur rumah gadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya kalau baik. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan masih semangat dalam menuntut ilmu, karena ilmu merupakan jendela dunia yang akan membawa kita untuk menerangi dalam kegelapan. Nah, pernahkah kalian jalan-jalan ke taman mini ataupun ke tempat wisata lain, dan ketika kalian jalan-jalan kalian melihat rumah adat seperti berikut? Rumah adat apakah itu? Nah, ada yang tahu nggak sih hari ini kita akan belajar tentang apa? Rumah gadang, Bu. Benar ya, hari ini kita akan belajar tentang rumah gadang. Ada yang tahu apa itu rumah gadang? Dari yang saya baca, rumah gadang itu rumah tradisional suku Minangkabau, Bu. Nah, benar. Jadi rumah gadang adalah rumah tradisional suku Minangkabau, di mana ternyata terdapat fakta unik loh tentang rumah gadang di dalamnya. Nah, jadi ternyata rumah gadang memiliki fakta yang menarik, terutama pada bagian arsitekturnya. Arsitektur rumah gadang ini memiliki sisi yang unik. Kenapa disebut unik? Karena ternyata rumah gadang ini sangat berkaitan dengan kade-kade yang ada pada silabus IPA. Contohnya itu kade tentang bencana, perubahan iklim, dan pentingnya tanah untuk keberlangsungan kehidupan. Ibu ingin menunjukkan salah satu gambar. Gambar apakah ini? Adakah yang ingin memberitahu Ibu gambar apakah ini? Gambar bangunan yang roboh, Bu, sehingga tanahnya bercampur dengan rumah. Nah, jadi gambar tersebut merupakan salah satu akibat dari terjadinya gempa. Nah, di sini adakah yang pernah merasakan ketika terjadinya gempa? Nah, apa yang kalian rasakan ketika gempa terjadi? Nah, betul ya, gempa terjadi akibat pergeseran dari lempeng bumi yang menimbulkan goncangan. Benar ya, jadi ketika gempa terjadi memungkinkan kondisi tubuh kita mengikuti alunan jadi dari pergeseran lempeng bumi tersebut. Nah, jadi terdapat di Indonesia beberapa rumah adat yang karakteristiknya ini dapat tahan terhadap gempa atau dapat meminimalisir terjadinya dampak yang ditimbulkan gempa. Nah, karena dalam pembuatannya ini menggunakan prinsip-prinsip untuk meminimalisir terjadinya gempa. Contohnya itu dalam pembuatan rumah gadang, rumah adat suku Minangkabau, di mana dalam penggunaannya tidak menggunakan paku, melainkan menggunakan sistem pasak, yang dimana ini meminimalisir terjadinya ketika bencana gempa itu terjadi. Keterkaitan arsitektur rumah gadang dengan kade bencana yaitu terdapat pada yang pertama, terdapat pada sistem pasak, di mana dalam penggunaannya tidak menggunakan paku, melainkan sistem pasak. Lalu selanjutnya ada tiang. Jadi tiang yang dibangun dalam proses pembuatan rumah gadang itu, tiangnya tidak ditanam ke dalam tanah, melainkan diletakkan di atas batu besar yang datar, sehingga ketika gempa itu terjadi, tiang tersebut akan bergerak sesuai dengan alunan gempa, yang dapat meminimalisir tidak terjadinya rumah tersebut roboh. Nah, begitu pula dengan sistem pasak. Sistem pasak berikut ini juga berkaitan karena ketika gempa terjadi dia akan bergerak sesuai dengan sedangkan keterkaitan antara rumah gadang dengan perubahan iklim yaitu terjadi pada gambar. Nah, jadi ada dua prinsip yang berhubungan dengan perubahan iklim. Yang pertama itu ada atap dan juga kolong ataupun yang di bawah atap.
Jadi pada rumah gadang itu atapnya dibangun agar memperhatikan sistem iklim, yaitu sistem curah hujan dan penghematan. Dimana sistem curah hujan ini, atap dari rumah gadang ini dibuat agar hujan tuh si airnya langsung turun ke bawah, tidak mengumpul di atas, sehingga air yang jatuh dari hujan itu akan langsung turun ke bawah. Sedangkan sistem kolong ini berhubungan dengan sistem penghawaan, di mana berfungsi sebagai sistem sirkulasi udara. Nah, ketika hujan turun atau terjadi, maka sistem kolong ini akan tetap hangat, membuat udara di sekitar tetap hangat, sehingga dapat meminimalisir cuaca yang dingin. Untuk keterkaitan rumah gadang dengan fungsi tanah untuk keberlangsungan hidup, yaitu rumah gadang juga harus memperhatikan beberapa kondisi tanah. Yang pertama itu, rumah gadang tidak boleh dibangun di tanah yang basah, labil, dan rendah, dimana rumah gadang ini biasanya dibangun di tanah yang luas atau milik keluarga turun-temurun, yang dalam proses pembuatannya ini ditempatkan di atas batu yang datar. Berdasarkan penjelasan yang telah Ibu paparkan, adakah sesuatu yang masih kalian bingungkan atau yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan ya. Dari saya tidak ada, Ibu, cukup. Ibu telah membuat LKPD seperti berikut ini. Ibu minta kalian mengerjakan LKPD tersebut ya, untuk menambah pemahaman kalian dan penguatan kalian tentang keterkaitan antara rumah gadang dengan KD-KD yang ada di IPA, yaitu KD tentang fungsi tanah, perubahan iklim, dan bencana. Di dalam LKPD tersebut juga telah berisi tugas yang Ibu berikan kepada kalian. Kalian membuat makalah secara berkelompok tentang upaya pengurangan risiko dampak bencana yang berkaitan dengan arsitektur rumah gadang yang seperti telah kita bahas pada hari ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.